Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusdayu Auliana Najoti. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Teknologi PLN. Hari ini kita akan membahas tentang desain prosesor dan datapad. Apa itu prosesor? Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol dari keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer yang digunakan sebagai pusatnya atau otak komputer dengan menjalankan fungsinya dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Fungsi prosesor. Terdapat 3 fungsi prosesor. Yang pertama ada control unit. Jadi, pada control unit, semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh CU. Control unit berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Yang kedua ada register. Register adalah tempat antrian data yang akan diproses sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi loh. Yang ketiga ada arithmetic and logic unit. Arithmetic dan logic unit ini berfungsi untuk melakukan berbagai perhitungan aritmatika sesuai dengan instruksi dari program. Lalu, apa tujuan dari adanya prosesor? Tujuan dari prosesor ini sendiri adalah untuk melakukan perhitungan aktual yang dilakukan oleh komputer yang meliputi pengolahan memori komputer, menangani input dari pengguna, mengirimkan output, dan melakukan perhitungan apapun yang diperlukan. Lalu, apa hubungan memori CPU dan device input-output? Jadi, hubungan memori CPU dan device input-output dihubungkan dengan bus. Nah, bus sendiri ini dibagi menjadi 3, ada data bus, address bus, dan control bus. Data bus adalah bus yang digunakan untuk jalur transportasi data dan instruksi. Dan pada address bus yang digunakan untuk jalur alamat di main memory untuk data atau instruksi. Lalu, control bus adalah bus yang digunakan untuk mengirimkan sinyal sebagai pemberitahuan. Tipe-tipe prosesor. Terdapat beberapa tipe-tipe prosesor. Yang pertama ada uniprosesor. Uniprosesor didefinisikan sebagai sistem komputer yang memiliki satu unit pemrosesan pusat yang digunakan untuk menjalankan tugas komputer. Istilah uniprosesor ini digunakan untuk membedakan kelas komputer di mana semua tugas pengolahan berbagai satu CPU, sehingga dengan demikian, sistem semacam ini menggunakan jenis arsitektur yang didasarkan pada satu unit komputasi. Yang kedua ada multiprosesor. Multiprosesor ini adalah prosesor komputer pada sirkuit terintegrasi tunggal dengan 2 unit pemrosesan terpisah yang disebut dengan core, yang masing-masing membaca dan menjalankan instruksi program. Multiprocessing ini adalah istilah teknologi informasi yang merujuk pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Yang ketiga ada network processor. Network processor ini adalah sirkuit terintegrasi yang memiliki rangkaian fitur yang secara khusus ditargetkan pada domain aplikasi jaringan. Pada network processor, biasanya perangkat lunak yang didapatkan di program akan memiliki karakteristik umum yang mirip dengan unit pemrosesan pusat.
Lalu yang keempat ada array prosesor. Array prosesor ini juga sering disebut dengan prosesor vektor. Mikroprosesor yang menjalankan satu instruksi pada satu waktu, tetapi pada array atau tabel data pada saat yang sama daripada elemen data tunggal. Prosesor terletak pada sebuah soket yang telah disediakan pada motherboard prosesor. Nah, motherboard prosesor ini dapat digantikan dengan prosesor lain, asalkan prosesor tersebut menempati soket yang sesuai pada motherboard. Terdapat dua perusahaan prosesor yang sangat terkenal, antara lain ada Intel dan AMD. Langkah-langkah desain prosesor. Yang pertama, mengerti dengan baik setiap instruksi. Yang kedua, sumber daya hardware yang dihubungkan. Yang ketiga, menerjemahkan setiap instruksi. Yang keempat, mengaktifkan titik-titik kontrol. Dan yang kelima adalah menganalisa sirkuit datapad. Selanjutnya, kita akan bahas tentang datapad. Datapad atau alur data merupakan sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Dalam datapad sendiri terdapat beberapa istilah seperti alur, register. Nah, register ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Ada juga circuit driver yang berguna untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal. Dan circuit driver ini untuk menerima sinyal ke unit eksternal. Lalu, ada apa saja operasi yang terjadi pada prosesor? Ada operasi pembacaan memori oleh prosesor. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menempatkan alamat memori dalam MAR. Yang kedua, mereset flip-flop MRW menuju ke memori read. Yang ketiga, menset flag SMMA. Yang keempat, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Jika SMMA menjadi 0, maka prosesor akan meload data dari memori ke MDR. Lalu, operasi penulisan memori oleh prosesor. Caranya, dengan menempatkan alamat memori ke dalam MAR. Yang kedua, menempatkan data ke dalam MDR. Yang ketiga, men-set flip-flop MRW menuju memory write. Yang keempat, men-set flag SMMA. Yang kelima, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Jika SMMA sudah menjadi 0, maka prosesor akan memulai operasi yang lain. Oke, kita akan bahas tentang register file. Register file ini adalah register yang terdiri dari sekumpulan register prosesor. Register file terdapat dua tipe. Yang pertama ada program addressable register yang berfungsi untuk menyimpan operan dan hasil. Lalu yang kedua untuk register khusus, contohnya seperti stack dan lain-lain. Tipe yang kedua adalah strike register. Fungsinya untuk register sementara oleh unit control. Yang kedua, untuk penyimpanan sementara. Terdapat beberapa instruksi. Yang pertama, ada NUP. NUP itu tidak ada aksi apapun. Yang kedua, jump, artinya mode pengamatan. Yang ketiga, ada load, yaitu artinya untuk menyalin isi. Cukup sekian dari saya pembahasan tentang datapad. Semoga mudah dipahami ya. Sampai jumpa.